Apa kabar pemirsa iJogja? Saya Graciela Unadea akan menyampaikan informasi terkini seputar pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Pemirsa, kawasan Gunung Sewu di Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu taman bumi yang memiliki magnet wisata hingga kancah internasional. Melihat peluang tersebut, pemerintah daerah DIY berupaya melakukan pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan kawasan Gunung Sewu melalui alokasi dana keistimewaan mencapai 40 miliar rupiah. Wakil Gubernur DIY menandatangani prasasti ikon penanda keistimewaan, melakukan serah terima bus sekolah, dan pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH yang akan menjadi pintu gerbang di kawasan Satuan Ruang Strategis Kars Gunung Sewu. Pengadaan fisik dan pembangunan RTH tersebut dibiayai melalui dana keistimewaan dengan nilai mencapai 40 miliar rupiah. Area Gunung Sewu memiliki berbagai potensi, mulai dari sektor wisata hingga pendidikan, sehingga harapannya berbagai potensi tersebut dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara itu, pembangunan RTH sebagai gerbang kawasan Kars Gunung Sewu menjadi bentuk perwujudan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan pariwisata tentu harus dibarengi dengan pelestarian alam. Dengan dibangunnya ruang terbuka hijau, pintu gerbang Satuan Ruang Strategis Kars Gunung Sewu merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga pelestarian lingkungan sekaligus menunjang sektor pariwisata. Selain pariwisata, sektor pendidikan juga menjadi fokus pengembangan di kawasan Gunung Sewu. Guna menunjang fasilitas dan sarana prasarana, pemerintah daerah DIY menyerahkan armada bus sekolah dan mikrobus. Bus sekolah ini terdiri dari 2 bus standar dan 1 bus khusus untuk layanan disabilitas. Harapannya fasilitas bus sekolah ini dapat memberikan layanan yang cepat dan murah hingga menekan angka kecelakaan lalu lintas pelajar di Gunung Kidul. Mampu menjadi daya dukung dan dorong bagi sektor pariwisata dan pendidikan di kawasan Gunung Sewu. Saya berpesan agar fasilitas ini dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul Sri Suhartanto menjelaskan, Pagu Anggaran Danais Kabupaten Gunung Kidul mengalami 2 kali redesign. Pada desain Pagu pertama, anggaran berjumlah 35 miliar rupiah, kemudian mengalami penambahan menjadi 40 miliar rupiah pada redesign kedua. Perwakilan Ombudsman DIY menyerahkan langsung hasil penilaian dan piagam penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 kepada Gubernur DIY. Dari rapor yang diberikan, 4 OPD DIY berhasil masuk zona hijau dengan predikat A. 4 organisasi perangkat daerah atau OPD Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menempati zona hijau dengan meraih predikat opini kualitas tertinggi atau kategori A dari Ombudsman Republik Indonesia. Keempat OPD tersebut ialah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Dari keempat dinas tersebut, Disdikpora meraih nilai tertinggi, yaitu 94,43. Berdasarkan data yang dihimpun Budi Matsuri melalui wawancara terhadap 50 responden, DIY tak memiliki catatan khusus. Hal ini menunjukkan masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pelayanan publik di DIY. Meskipun demikian, Sri Sultan tetap meminta pihak Ombudsman DIY tetap memperhatikan indikator-indikator yang menjadi kekurangan dalam penilaian KSPP, sehingga Pemda DIY dapat melakukan perbaikan.
Pak Gubernur menyambut baik ya, dan beliau mendorong agar kolaborasi ini diteruskan, ditingkatkan, dan Ombudsman kemudian diminta juga untuk memberikan masukan perbaikan bagi UPD-UPD yang sedang menjalani proses penilaian maupun yang tidak, gitu. Sehingga nanti ya kita jalan bareng dalam posisi masing-masing gitu ya, untuk mendorong perbaikan pelayanan publik di DIY. Jadi Pak Gub tetap meminta yang kurang tetap dilihat, dan kami diberitahu agar kami bisa melakukan perbaikan. Nah, untuk itu kami tadi sudah juga menyatakan semacam raport. Jadi selain sertifikat, kami menyatakan raport penilaiannya. Nanti di situ bisa dilihat mana yang perlu dinaikkan angkanya, skornya, mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Berkaca pada prestasi di tahun 2022 lalu, di mana DIY meraih peringkat 4 nasional dalam penilaian KSPP, Budi Masturi berharap DIY dapat meningkatkan prestasinya dan menjadi percontohan bagi daerah lain. Ia pun menyampaikan kolaborasi antara Ombudsman RI, Ombudsman Perwakilan DIY, dan pemerintah daerah DIY harus ditingkatkan, sehingga ketiga belah pihak bisa saling memberi dukungan untuk perbaikan. Bagaimanapun Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri. Kalau nggak didukung oleh political will dari para pemangku kebijakan, itu kita tidak juga bisa berpengaruh apa-apa gitu. Maka harapan kami keterbukaan, responsivitas, kolaborasi itu tetap menjadi agenda utama bersama. Dalam penilaiannya, Ombudsman RI mengukur 4 dimensi dan indikator yang mencakup standar pelayanan. Salah satu fokus yang diperhatikan ialah pelayanan publik bagi kelompok disabilitas. Ombudsman Perwakilan DIY pun menyatakan telah mengawal penyediaan layanan bagi kelompok disabilitas di instansi-instansi DIY. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.